Bayangin, jam 8 pagi, kamu baru masuk gerbang sekolah, belum mulai belajar, belum duduk di kelas. Tiba-tiba ada razia rambut, satu persatu murid dipanggil. Dan kalau rambut dianggap kepanjangan, langsung dicukur di tempat. Lalu semua itu disebut sebagai bentuk kedisiplinan. Yang lebih menyedihkan, bukan cuma murid laki-laki yang kena, beberapa siswi yang memakai hijab pun ikut terkena razia. Rambut mereka tetap dipotong oleh oknum guru BK. Dan ini terjadi di salah satu sekolah yang ada di Indonesia, yaitu di SMKN 2 Garut. Aku bahkan gak tahu sebesar apa urgensi aturan itu sampai belasan siswi berhijab harus mengalami hal seperti itu. Karena kalau dipikir-pikir, bukankah rambut panjang memang hal yang wajar bagi perempuan? Dan yang paling bikin miris, bukan cuma soal rambutnya, tapi soal rasa malu dan trauma yang mungkin mereka bawa setelah kejadian itu. Karena bagi sebagian guru, itu mungkin cuma razia biasa. Tapi bagi seorang murid, dipermalukan di sekolah sendiri bisa jadi luka yang diingat sangat lama. Yang paling sering dipakai untuk membela aturan seperti ini adalah satu kalimat, yaitu sekolah itu tempat belajar disiplin. Dan aku setuju, tapi pertanyaannya, apa hubungan rambut dengan kualitas pendidikan seseorang? Karena kalau dipikir-pikir, murid rambut pendek belum tentu pintar, dan murid rambut panjang juga belum tentu bodoh. Rambut gak menentukan cara seseorang berpikir, rambut gak menentukan akhlak seseorang, dan rambut juga gak otomatis menentukan masa depan seseorang. Tapi anehnya, di banyak sekolah, urusan rambut kadang terasa lebih penting daripada cara belajar murid itu sendiri. Murid telat potong rambut langsung dihukum, tapi murid yang kehilangan semangat belajar, kadang gak ada yang peduli. Padahal kalau tujuan utama sekolah adalah pendidikan, maka yang jauh lebih penting adalah memperbaiki cara berpikir para murid, memperbaiki moral, dan memperbaiki kemampuan memahami pelajaran. Bukan malah mempermasalahkan panjang pendek rambutnya. Kadang aku merasa beberapa sekolah terlalu fokus menciptakan murid yang terlihat rapi dari luar, tapi lupa membangun isi kepalanya. Karena lebih mudah mengatur penampilan daripada membangun kesadaran. Lebih mudah menyuruh murid potong rambut daripada membuat murid benar-benar suka belajar. Dan disitulah masalahnya, karena pendidikan akhirnya berubah jadi sekedar soal kepatuhan visual. Yang penting seragam rapi, rambut pendek, sepatu bersih, kelihatan tertib. Padahal semua itu belum tentu mencerminkan kualitas pendidikan. Karena murid bisa terlihat sangat disiplin di luar, tapi sebenarnya kehilangan rasa ingin tahu di dalam dirinya. Dan menurutku itu jauh lebih berbahaya. Karena sekolah seharusnya bukan pabrik manusia yang semuanya harus terlihat sama. Pendidikan seharusnya membantu seseorang berkembang menjadi manusia yang bisa berpikir, bukan cuma manusia yang pandai mengikuti perintah. Makanya, aku selalu merasa aneh ketika urusan rambut bisa sampai membuat murid dipermalukan. Karena kalau memang tujuan pendidikan adalah mencerdaskan manusia, kenapa energi kita habis untuk mengurus hal-hal yang bahkan nggak punya hubungan langsung dengan kecerdasan? Dan yang lebih ironis, kadang sekolah terlalu sibuk mengatur tampilan luar murid, sampai lupa menjaga kondisi mental para muridnya. Padahal murid yang dipermalukan di depan umum mungkin akan mengingat rasa malunya itu dan berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Dan dari situ aku mulai bertanya, apakah sekolah benar-benar sedang mendidik? Atau jangan-jangan sekolah cuma sedang melatih murid supaya terbiasa tunduk? Coba bayangin, kalau kita jadi murid itu sebentar saja. Kamu masih remaja, masih nyari jati diri, masih gampang malu, masih gampang kepikiran omongan orang lain. Lalu suatu hari, kamu dipanggil ke depan. Rambutmu dianggap salah, dan tanpa banyak penjelasan, rambutmu langsung dicukur di depan teman-temanmu sendiri. Orang-orang lihat, ada yang ketawa, ada yang merekam, ada yang menjadikan itu tontonan. Mungkin bagi sebagian oknum guru itu hal kecil. Ah, cuma rambut, nanti juga tumbuh lagi. Tapi bagi murid, yang hilang bukan cuma rambutnya, tapi harga dirinya. Karena manusia itu bukan cuma makhluk fisik, kita juga punya rasa malu. Dan rasa malu itu kadang bertahan jauh lebih lama daripada luka fisik. Ada orang yang bahkan masih ingat momen susah senang di sekolahan, meski usianya sudah dewasa. Karena yang membekas bukan hukumannya, tapi perasaan dipermalukannya. Dan masalahnya, masa remaja adalah masa ketika seseorang sedang membangun kepercayaan dirinya.
Ketika seseorang sedang belajar menerima dirinya sendiri, lalu tiba-tiba dipermalukan di depan banyak orang atas nama disiplin, itu bisa meninggalkan luka yang gak kelihatan. Makanya aku heran, kenapa banyak orang begitu mudah bilang, anak sekarang terlalu lembek. Padahal bukan soal lembek atau tidak. Semua manusia pasti punya rasa malu. Bahkan orang dewasa pun pasti marah kalau dipermalukan di depan umum. Contohnya, kalau ada pegawai kantor yang rambutnya dianggap gak rapi, apakah atasannya boleh langsung menggunduli dia di depan semua karyawan? Tentu tidak, karena itu dianggap merendahkan martabat manusia. Tapi kenapa saat itu terjadi ke murid, banyak orang malah membelanya? Kadang kita lupa, murid juga manusia. Hanya karena mereka lebih muda, bukan berarti harga dirinya lebih murah. Yang paling berbahaya dari hukuman seperti ini sebenarnya bukan soal cukur rambutnya, tapi soal pesan yang diam-diam diajarkan kepada murid, bahwa orang yang punya kuasa boleh mempermalukan orang yang lebih lemah. Dan itu berbahaya, karena murid akhirnya nggak belajar tanggung jawab. Mereka nggak belajar tentang kesadaran, mereka cuma belajar takut. Takut dihukum, takut dipermalukan, takut jadi tontonan. Dan pendidikan yang dibangun atas dasar rasa takut biasanya cuma menghasilkan kepatuhan palsu. Murid nurut di depan guru, tapi membenci guru di belakang. Murid diam bukan karena sadar dirinya salah, tapi karena nggak punya kekuatan untuk melawan. Padahal tujuan pendidikan seharusnya lebih besar dari itu. Sekolah seharusnya jadi tempat manusia belajar berpikir, belajar memahami alasan kenapa aturan dibuat, bukan sekedar tempat untuk menundukkan orang. Karena kalau tujuan sekolah cuma bikin murid takut, penjara juga bisa melakukan itu. Dan menurutku, cara mendisiplinkan itu penting. Karena tujuan disiplin bukan mempermalukan, tujuannya adalah membangun rasa tanggung jawab. Kalau memang ada murid yang melanggar aturan rambut, masih banyak cara lain yang lebih manusiawi. Kasih peringatan, ajak bicara baik-baik, panggil orang tuanya, kasih waktu untuk merapikan sendiri. Tegas itu perlu, tapi tegas nggak harus kasar. Dan sayangnya, banyak orang masih sulit membedakan dua hal itu. Karena kita terlalu terbiasa melihat kekerasan kecil dibungkus dengan kata pendidikan. Pada akhirnya, murid yang baik bukan murid yang paling takut, tapi murid yang mengerti. Dan kesadaran gak pernah tumbuh dari penghinaan. Kesadaran tumbuh dari dialog, dari keteladanan, dari rasa dihargai sebagai manusia. Guru yang hebat bukan guru yang paling ditakuti, tapi guru yang omongannya tetap didengar, bahkan ketika dia tidak sedang marah. Karena wibawa sejati nggak lahir dari ancaman, tapi dari sikap. Dan mungkin setelah video ini, akan ada orang yang bilang, kalau murid nggak dihukum keras, nanti makin seenaknya. Tapi pertanyaannya bukan soal dihukum atau tidak. Pertanyaannya adalah, kenapa kita terlalu sering memilih cara yang mempermalukan, padahal ada cara lain yang lebih manusiawi? Karena ketika pendidikan mulai kehilangan rasa kemanusiaan, maka sekolah perlahan berubah jadi tempat yang hanya mengajarkan kepatuhan, bukan pemahaman. Dan menurutku, itu jauh lebih berbahaya daripada rambut panjang seorang murid. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ya udah, gitu aja.